Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Maris Putra Nasution dari kelas 10 5. Kali ini saya akan menjelaskan biografi dari pahlawan Abdul Haris Nasution untuk memenuhi mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Dimulai dari pengenalan tokoh, Abdul Haris Nasution lahir tanggal 3 Desember 1918, adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia, dan ia tetap di militer selama gejolak berikutnya dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaannya, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) di bawah Presiden Soeharto. Lahir dari keluarga Batak Mandailing di Desa Huteng Pungkut, ia belajar mengajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Ia menjadi anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL), tetapi setelah invasi Jepang, ia bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA). Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mendaftar di Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih muda dan bertempur selama Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi Komandan Divisi Siliwangi, unit Grial yang beroperasi di Jawa Barat. Setelah Revolusi Nasional berakhir, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai ia diskors karena keterlibatannya dalam peristiwa 17 Oktober. Ia diangkat kembali ke posisi itu pada tahun 1955. Selanjutnya ada peristiwa G30 SPKI. Pada malam 30 September 1965, terjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Pada saat itu, situasi politik Indonesia sedang tegang. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu memiliki pengaruh besar berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Kelompok yang dipimpin oleh Letkol Untung, seorang perwira TNI yang simpatik kepada PKI, melancarkan upaya penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal TNI, termasuk Panglima Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, Nasution selamat dalam serangan tersebut. Pada malam itu, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh anggota PKI menyerbu rumah Nasution di Jalan Letuhar Heri, Jakarta. Mereka mencoba menculik Nasution, namun ia berhasil melarikan diri meski rumahnya dikepung. Ketika pasukan pemberontak masuk ke dalam rumah, mereka menemukan bahwa Nasution sudah berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Keberhasilan Nasution dalam meloloskan diri ini adalah menjadi salah satu peristiwa dramatis dalam sejarah militer Indonesia. Namun, meskipun Nasution berhasil lolos, tragedi besar terjadi. Anak perempuannya, Ade Irma Suryani Nasution, yang masih kecil, tewas tertembak dalam serangan tersebut. Kejadian ini menjadi salah satu hal yang menyayat hati bagi Nasution dan keluarganya. Berikutnya, ada kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang memiliki banyak kontribusi, di antaranya Perang Gerilya. Perang Gerilya. Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar Perang Gerilya dalam melawan penjajah Belanda. Ia memimpin Perang Gerilya pada agresi militer Belanda pada tahun 1947 dengan taktik yang efektif sehingga berhasil memukul mundur Belanda. Yang kedua, pembentukan pemerintahan militer. Abdul Haris Nasution berperan penting dalam pembentukan pemerintahan militer Indonesia pada masa invasi militer Belanda kedua pada tahun 1949. Berikutnya yang ketiga, menumpas gerakan separatis dan ekstremis. Abdul Haris Nasution, beliau memimpin pasukan untuk mengamankan stabilitas dalam negeri, seperti menumpas pemberontakan PKI Madiun tahun 1949 dan DI atau TII tahun 1962. Yang terakhir ada berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Abdul Haris Nasution berperan sebagai Panglima Divisi Ketiga dan bertanggung jawab atas keputusan membumi hanguskan kota Bandung. Itu dia biografi dan kisah perjuangan Abdul Haris Nasution. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Dadah.